Pemirsa, memasuki waktu-waktu terakhir pendaftaran drama Pilkada 2024 masih terus terjadi. Mulai dari mundurnya Ahmad Riza Patria Marcel Widianto dari Pilwalkot Tangsel, kolaborasi PDIP dan Golkar dalam mengusung Airin Rahmi Diani di Pilgub Banten, hingga tiba-tiba PDIP yang mencalonkan Pramono Anung Rano Karno untuk Pilgub Jakarta. Apa yang sebenarnya terjadi dalam Pilkada 2024 tahun ini? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan, ada Putra Nababan dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabarnya? Baik, selamat malam Mas. Ya, mungkin saya mau ke Bung Putra terlebih dahulu. Bung Putra, kita ke Pilkada Jakarta dulu. Sebenarnya apa nih yang membuat PDI Perjuangan ini mendadak mengusung Pramono? Mendadak Pramono ini kira-kira, kenapa? Saya rasa tidak ada skenario mendadak Mas Pramono Anung ya. Karena kita lihat Mas Pramono Anung ini kan sudah 4 kali jadi anggota DPR. Mas Pramono pernah menjadi Sekjen PDI Perjuangan, pernah menjadi pimpinan DPR, dan 2 periode menjadi sekretaris kabinet. Jadi kalau dilihat sebagai seorang calon gubernur ya mumpuni sekali, track recordnya panjang sekali, dan beliau adalah seorang kader. Nah, Mas Rano juga, Bang Rano juga sama. Bang Rano adalah pernah mimpin daerah dan sekarang bersama saya di Komisi 10 DPR RI. Jadi menurut saya ini adalah dua kombinasi kader terbaik kita yang juga sangat layak dan sangat cocok untuk diusung menjadi cagup dan cawagup DKI Jakarta gitu, DKJ saat ini. Nah, tentunya dalam konteks kalau wartawan bertanya kenapa beberapa waktu terakhir kami berkomunikasi politik dengan Pak Anies, kan kemudian kami menjawab juga kenapa tidak. PDI Perjuangan kan selama ini selalu didorong oleh banyak pengamat politik untuk selalu berkomunikasi, untuk terbuka, untuk inklusif ya. Kita biasa berkomunikasi dengan siapapun gitu ya. Artinya dengan Pak Anies yang sudah lama tidak ngobrol, kita ngobrol. Lalu kepada siapa kita mau komunikasi soal Jakarta kalau tidak bukan dengan tokoh-tokoh yang memang punya pengetahuan dan mumpuni soal Jakarta. Ini kan dalam komunikasi politik. Tapi kan bukan berarti orang berkomunikasi, orang bertemu, orang bersilaturahmi, langsung berarti itu diterjemahkan mengusung sebagai calon gubernur atau sebagai calon wagub. Itu kan jangan kita membatasi diri kreativitas kita pada itu dong. Ya kan, kalau bertemu harus dicalonkan kan enggak. Gitu ya. Jadi dan juga kenapa kader, kalau menurut saya budaya kader ini PDI Perjuangan paling konsisten ya, mencalonkan kader-kadernya, dan kita punya banyak calon kok sebagai kader. Kemarin bahkan ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta mengatakan siapa calon wakilnya, dia mengatakan saya gitu kan. Saya itu jatah saya sebagai wakil gubernur. Nah, hal seperti ini kan menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memang punya kesiapan untuk menjadi untuk mempersiapkan kader-kadernya. Termasuk kita lihat di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di beberapa daerah, saya lihat di kabupaten kota, banyak sekali teman-teman saya yang di DPR itu mereka maju jadi calon wakil gubernur di Sumatera Selatan, ada juga calon bupati dan lain sebagainya. Jadi menurut kita biasa-biasa aja. Dan juga kalau ditanya soal survei, PDI punya tradisi tidak mengutamakan survei gitu ya. Survei adalah satu hal yang penting, tapi kita tidak mengedepankan survei sebagai sesuatu yang perlu diikuti, seperti kerbau dicocok hidung, kemana ada survei kita ikut dan lain sebagainya. Enggak lah. Dulu Pak Ahok 2012 yang dipasangkan dengan Pak Jokowi, surveinya paling rendah kok. Di 2012 sangat rendah sekali. Kita nggak ada masalah. Mas Ganjar 2018 juga waktu itu atau yang pertama kali maju surveinya juga rendah, tapi karena kita percaya dengan kader, kita solid bergerak, kita percaya sama struktur kita, dan kita bisa menang di dalam pilkada ini. Dan begitu juga sekarang dengan Mas Pram dan Bang Rano, kita nggak ada keraguan kok. Ya, kita nggak ada keraguan terhadap dua sosok ini. Ya. Meski demikian juga fenomena ini menjadi kejutan juga tetap di tengah masyarakat. Mungkin saya mau nanya Bung Adi Praitno terlebih dahulu. Bung Adi, ini dalam sejarah mungkin baru pertama kali ini ya ada seorang calon dengan survei yang cukup tinggi, tapi akhirnya tidak jadi untuk dicalonkan gitu. Pendapatnya seperti apa, Bung Adi? Ya, ini juga mungkin dalam sejarah di Indonesia pertama kalinya ada calon yang kemudian tidak punya partai politik, Mas. Jadi kalau kita mau membaca pendulum politik, ada siklus yang berubah setiap 10 tahun. 10 tahun yang lalu mungkin elit-elit itu agak sedikit menjadikan suara-suara publik yang terikut melalui survei sebagai preferensi pilihan. Makanya ketika muncul calon-calon yang dinilai punya elektabilitas tinggi, dia kemudian didorong oleh partai. Sekalipun misalnya dia bukan kader, sekalipun kadernya itu belum 50 karat. Itu dulu, tapi di 2024 ini ada kecenderungan berubah.
bahwa yang menjadi faktor determinan yang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa maju ataupun tidak itu pada elit. Elit-elit partai lah yang kemudian bisa mengunci apakah orang, baik itu kader ataupun orang luar bisa maju dalam sebuah kompetisi politik. Kalau Anies bagi saya nggak dapat tiket, bagi saya justru tidak aneh. Justru aneh itu kalau ada partai politik yang masih mau sama Anies Baswedan. Karena partai itu pasti mengorbankan kadernya yang sejak lama membangun partai, berkontribusi terhadap partai, tapi kemudian ditinggalkan. Anies ini bukan siapa-siapa, Mas, bagi PDIP. Bukan siapa-siapa juga bagi PKS. Bukan siapa-siapa juga bagi PKB dan Nasdem. Oleh karena itu, jangan dipaksa juga sebenarnya partai itu untuk mengusung Anies Baswedan yang sebenarnya tidak punya partai manapun. Kecuali Anies itu sudah kader PDIP, elektabilitasnya tinggi, tidak diusung mungkin. Publik dalam tanda kutip ya berhak untuk menuntut partainya untuk mengusung. Seperti halnya Ganjar Pranowo misalnya. Ganjar di partainya bukan elit dulu, tapi karena elektabilitasnya dinilai tinggi, Ganjarlah yang kemudian mendapatkan tiket. Artinya kalau saat itu dalam Pilpres 2019 misalnya atau 2024 ini rekomendasi PDIP tidak diberikan kepada Ganjar, pasti PDIP itu dikritik, dinilai tidak memperhatikan aspirasi-aspirasi yang muncul dari masyarakat. Oleh karena itu bagi saya jangan dipaksakan juga bahwa seakan-akan PDIP itu wajib hukumnya mendukung Anies Baswedan. Enggak ada cerita itu, Mas. Jangankan PDIP, sekelas PKS saja yang sudah lama dengan Anies Baswedan itu juga balik badan. Karena bagi PKS, Anies itu juga tidak terlampau memberikan barokah secara politik. Dalam Pilkada Jakarta 2024, dalam Pileg 2024. Ya. Kenaikan suara PKS cuma 2 kursi di Jakarta. Sebelumnya 16, 2024 ini 18. Itu tidak terlampau signifikan. Bahkan perolehan suara nasional di PKS itu cuma naik 3 dibandingkan periode sebelumnya. Jadi bagi PKS mengidentifikasi dengan Anies sekalipun, karena tidak terlampau signifikan, ini yang kemudian menjelaskan kenapa ketika PKS digoda oleh Kim bergabung. Ya. Oleh karena itu bagi saya Mas, persoalan elektabilitas dan popularitas ke depan memang penting, tapi kalau tak ada partai yang tertarik untuk masuk, ya jadi dia akan menjadi wassalam karir politiknya. Baik. Bung Adi, meski demikian juga mungkin menurut Bung Adi tadi ini adalah hal yang wajar, meski demikian mungkin bagi masyarakat luas ini tetap menjadi hal yang mungkin kalau bahasa zaman sekarang shock begitu ya. Namun juga saya penasaran ini, mengapa akhirnya dalam PDIP ini akhirnya orang yang ada di dekat Pak Jokowi yang akhirnya dipilih. Namun jangan kemana-mana, kita akan lanjut dialog usai jeda yang berikut ini, tetaplah di Newsroom. Ada kembali di Newsroom pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku siap untuk menjalankan tantangan dari Presiden Joko Widodo untuk turun ke 12 titik dalam sehari. Jadi saya maju betul-betul awalnya terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan saya akan fight. Dan saya sudah berjanji apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama. Ya, pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Putra Nababan yang merupakan politisi PDIP dan juga ada Adi Praitno yang merupakan pengamat politik terkait bagaimana pilkada di 2024 ini menuai banyak kejutan di tengah masyarakat. Bapak-bapak, saya kembali untuk membahas, tadi kita dengarkan bagaimana Pramono Anung tadi dalam speech ya setelah mendaftarkan diri ke KPU tadi mengatakan bagaimana dirinya tadi meminta izin kepada Presiden Joko Widodo. Mungkin saya mau ke Bung Adi Praitno terlebih dahulu melihat bagaimana ini PDIP akhirnya mengusung sosok yang dinilai memang dekat dengan Presiden Jokowi. Menurut Bung Adi sendiri seperti apa? Bagi saya soal Jokowi dan tidak Jokowi tidak terlampau penting. Saya justru ingin melihat dari segi PDIP. Jadi kalau PDIP tidak berkehendak Pramono Anung itu bisa maju, sekalipun Pramono itu dengan Jokowi, Jokowi nggak akan dapat tiket. Ahok juga dekat dengan Jokowi, semua orang tahu itu. Bahkan sempat jadi pasangan dalam Pilgub Jakarta yang saya kira cukup luar biasa, saat itu mengalahkan petahana. Tapi Ahok pun juga tidak dapat tiket. Bagi saya ada preferensi politik personal yang saya kira dimiliki oleh Megawati Soekarno Putri sebagai veto player. Kenapa pada akhirnya
nama Pramono Anung yang kemudian dipilih. Banyak faktor. Beliau itu adalah tokoh senior yang tentu saja diyakini mampu mengonsolidasi dan memaksimalkan mesin politik pemenangan, terutama mesin politik pemenangan PDIP di Jakarta. Yang kedua, mungkin juga di antara begitu banyak aspirasi soal ada keinginan yang ingin mengusung Anies, ada yang mengusung Ahok, dan seterusnya. Mungkin nama Pak Pramono Anung ini menjadi titik temu di antara sekian banyak aspirasi yang muncul di antara kawan-kawan PDIP. Tak mengherankan ketika daftar ke KPU, Ahok kan kelihatan cukup happy mengantarkan Pak Pram kan mendaftar sebagai salah satu kontestan di Jakarta. Ini menunjukkan betapa soliditas yang muncul di internal PDIP ketika Pramono Anung itu disusun. Jadi dalam konteks ini saya kira faktor bagaimana preferensi politik PDIP dan Megawati lah yang sebenarnya menjadi faktor dominan, bukan lagi faktor Jokowi. Apakah Jokowi akan mendukung Pramono Anung? Rasa-rasanya tidak, kecuali Jokowi mau hengkang dari Kimplas. Bukankah Kimplas ini memang sengaja dibentuk untuk mendukung jagoan-jagoan yang terafiliasi dengan Jokowi? Oleh karena itu bagi saya sekalipun Pramono Anung misalnya punya hubungan baik dengan Jokowi, tidak bisa disimplifikasi bahwa misalnya Jokowi akan berdamai dengan PDIP, PDIP akan memaafkan Jokowi. Bagi saya nggak mungkin itu. Jadi ini yang harus dipikirkan secara umum. Meski kalau kita membaca pembicaraan di X ya khususnya, memang inilah langkah canggih dari PDIP yang dipuji oleh banyak kalangan. Satu, PDIP itu tidak silau dengan kader eksternal seperti Anies Baswedan, sekalipun elektabilitasnya tinggi. Yang kedua, Pak Pramono ini dinilai tidak terlampau banyak resistensi. Dengan Prabowo baik, dengan Jokowi baik, dengan PDIP apalagi. Sehingga resistensi-resistensi yang dikhawatirkan Maaf saya harus kepotong. Ya, Bung Adi tadi menyatakan bahwa memang hubungan keduanya baik kepada PDIP maupun ke Pak Jokowi juga merupakan hubungan yang baik. Tapi ke Bung Putra terlebih dahulu, ini merupakan preferensi PDIP untuk mengusung Pramono Anung. Namun apakah artinya dengan sosok Pramono Anung yang memang hubungannya baik kepada baik PDIP dan juga Jokowi, ini menjadikan hubungan antara mungkin Bu Mega dan Pak Jokowi juga semakin membaik ke depannya? Iya, Mas, Pak Pramono Anung sebenarnya menunjukkan kepada kita semua sikap profesionalitas beliau. Biar bagaimanapun apapun, Pak Jokowi adalah atasan beliau selama 2 periode. Jadi setelah beliau mendapat penugasan dari Ibu Megawati, yang tentunya disampaikan adalah keluarganya, dan yang kedua adalah atasannya. Gitu ya. Jadi bukan meminta dukungan dari beliau, tapi untuk memberitahukan kepada Presiden bahwa ada penugasan seperti itu, dan juga dalam konteks ini Presiden menyatakan menyetujui dan mendukung. Nah, kalaupun Presiden tidak mendukung, Pak Pramono maju terus gitu loh. Jadi ini tidak ada hubungan, ini sebenarnya lebih ke fatsun dan juga menunjukkan, mengajarkan pada kita semua bahwa kita profesional. Baik. Ya, terlepas dari apapun masalah politik dan segala macam, Pak Pramono bersikap profesional dalam hal ini. Baik, sayang sekali saya masih banyak ingin tahu terkait banyak kejutan sekali di Pilkada 2024 ini, namun sayangnya karena durasi kita harus cukupkan. Terima kasih banyak Mas Putra Nababan dari politisi PDIP dan juga ada Mas Adi Praitno, pengamat politik yang sudah bergabung pada hari ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.